Dahulu terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu dan dipimpin oleh seorang raja yaitu Datu Luwu. Dia memiliki seorang anak yaitu Putri Tandampali. Putri itu sangat cantik dan kecantikannya bisa memikat hati Raja Bone. Bagaimana ini Dinda? Kita tahu dalam adat kita tidak diperbolehkan gadis Luwu menikah dengan pemuda negeri lain. Aku tahu kan, akan tetapi jika kita menolak lamaran ini akan terjadi perang. Seluruh rakyat akan menderita. Itu benar Dinda. Beberapa hari kemudian, Raja Bone tiba di negeri Luwu dan ingin bertemu dengan Datu Luwu. Maksud kedatangan saya di sini ingin melamar Putri Tandampali. Apakah lamaran saya dapat diterima? Begini Tuan, saya tahu maksud Tuan baik, tapi saya masih belum menentukan keputusan. Raja Bone pun pulang ke negeri, tetapi tiba-tiba Putri Tandampali jatuh sakit. Datu Luwu pun mendatangkan para tabib dari penjuru negeri untuk melihat keadaan putrinya. Wahai Baginda, Putri Tandampali terserang penyakit menular. Benar begitu Baginda. Jadi putri segera harus diasingkan. Karena jika tidak, maka penyakit itu akan menular ke rakyat Luwu. Baiklah, saya akan memikirkan hal itu. Para tabib itu pun pulang dan Datu Luwu masuk ke kamar Putri Tandampali beserta permaisurinya. Anakku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau menjadi seperti ini? Kita harus segera bertindak Dinda. Kita harus mengasingkannya. Jangan sampai rakyatku tertular. Anakku, apa kau bersedia? Baiklah Ayah, aku bersedia demi rakyat negeri yang kita cintai ini. Kuberikan keris ini tanda kami tidak membuangmu. Terimalah. Baiklah Ayah. Setelah sekian lama, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Tuan Putri, lihat, kita menemukan pulau. Para pengawal pun dengan Putri Tandampali menuju ke pulau itu dengan perasaan senang. Dan setelah sampai di pulau itu, salah satu pengawal Putri Tandampali menemukan buah. Putri, kamu menemukan ini. Ini adalah buah wajo. Iya benar Putri, itu adalah buah wajo. Baiklah, kalau begini, maka pulau ini akan aku beri nama dengan Wajo. Suatu hari Putri Tandampali duduk di tepi danau. Hei, aku turunkan di sini ke buah yang manis. Jadi dulu kulitku, kulitku kembali bersih. Sepertinya ini gara-gara seperti ini. Baiklah, kalau seperti ini, mulai sekarang aku perintahkan kepada kalian jangan membeli dan memakan kerbau ini. Karena ini menyebabkan bukan kau. Pada tengah malam, Putri Tandampali bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. Sementara nun jauh di Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asyik berburu. Ia ditemani oleh Andre guru Pakanyaran. Saking asyiknya berburu, putra mahkota terpisah dari rombongan. Di sana ada cahaya. Mungkin saja di sana ada orang yang bisa menolongku. Mungkinkah ada bidadari di tempat asing begini? Rasanya dia pemuda yang ada di mimpiku. Perkenalkan aku, putra mahkota kerajaan Bone, dan engkau siapa? Aku Putri Tandampalik dari kerajaan Luwu. Mengapa engkau bisa sampai ke sini? Aku terpisah dari rombongan kerjaanku dan aku tidak tahu akan tidur di mana malam ini. Kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa tidur di tempat saya malam ini. Baiklah. Semenjak hari itu, putra mahkota melewati hari-harinya dengan membantu sang putri. Sejak saat itu, putra mahkota dan Putri Tandampali saling membantu. Dan muncul benih-benih cinta antara keduanya. Dan tak sengaja pengawal putra mahkota melihat sang pangeran. Pangeran, akhirnya kami menemukanmu. Apakah pangeran baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Syukurlah pangeran baik-baik saja. Apakah pangeran tidak ingin pulang bersama kami? Ya, tentu saja. Di sela-sela kesibukan Datu Luwu, dia memikirkan putrinya yang entah di mana keberadaan. Tak lama kemudian, ada sekelompok pengawal yang datang menghampiri Datu Luwu. Hai Paduka Raja, menghadapnya kami di sini ingin memberitahukan keadaan Putri Tandampali saat ini. Bagaimana keadaan putriku? Aku sangat merindukannya. Putri Tandampali sudah membaik Paduka Raja, ia telah sembuh dari penyakitnya. Syukurlah. Namun, di manakah yang menetap sekarang? Putri Tandampali yang berada di sebuah bernama Wajo.
beralih ke putra mahkota, dia selalu saja termenung dan menyendiri memikirkan putri Tandampali yang pernah dijumpainya. Dan tak sengaja Andre Guru Pakanyareng melihat kegelisahan putra mahkota. Hamba mengusulkan pangeran segera melamar putri Tandampali. Saya sangat setuju. Sampaikanlah kepada putra mahkota untuk pergi ke Wajo untuk melamar putri Tandampali. Baik pangeran, saya akan menyampaikannya. Wahai putra mahkota, Datu Bone ingin Anda melamar putri Tandampali. Sungguh, apa kau tak bercanda? Benar pangeran, Raja ingin Anda untuk melamar putri Tandampali. Kalau begitu, persiapkan seluruh kebutuhanku untuk menuju ke negeri Wajo. Baik pangeran. Dan putra mahkota pun menuju ke negeri Wajo. Dia bertemu dengan putri Tandampali. Putri Tandampali, maksud kita dengan kesini untuk melamar, apakah kau bersedia, Dinda? Ini saja, kuberikan keris ini untukmu dan bawalah ke negeri Luwu. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaranmu pun aku terima. Apapun yang kulakukan untukmu. Dan pada saat itu putra mahkota pulang dengan penuh semangat. Putra mahkota bertemu dengan Datuk Luwu dan permaisurinya. Terimalah sujud sembahku ini. Aku putra mahkota dari kerajaan Bone. Maksud tanganku ini untuk melamar putri Tandampali. Di mana engkau bertemu dengan anak? Saya bertemu dengan putri Tandampali di Wajo. Dia memberikan ini kepadaku untuk diberikan kepada Raja Luwu yang hendak putri Tandampali. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaran akan diterima. Bagaimana ya Dinda? Saya sangat sekali pemuda gigih bertutur tanduk, dan penuh semangat. Baiklah, ini saya. Lamaran saya diterima. Ya, lamaranmu diterima. Mulai saat itu Datuk Luwu dan permaisurinya mengunjungi anaknya di negeri Wajo dan segera melangsungkan pernikahan antara putra mahkota dan putri Tandampali dan berlangsung bahagia. Kelompok 2 Sukses! Kelompok 1!